Nama saya adalah Kesha Gabriel Buntawan dan teman saya. Nama saya adalah Gamal Zafira. Saya Salsabila Akila Putri. Dan saya Desiraya Matunusa. Pembahasan kami ada dua, yaitu pertama hakikat NKRI, yang kedua persatuan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama yaitu A. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Konsep Negara Kesatuan atau unitarisme. Negara kesatuan adalah negara yang bersusun tunggal. Artinya, baik dilihat dari penduduknya, wilayahnya, maupun pemerintahan dan kekuasaannya menunjukkan adanya kesatuan. Dalam sistem pemerintahan ini dianut dua sistem. Yang pertama adalah sistem sentralisasi dan yang kedua adalah sistem desentralisasi. Nah, di mana pada sistem sentralisasi ini semua urusan negara sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat tanpa adanya hak dari pemerintah daerah. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah jika ada penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat kepada daerah untuk melaksanakan urusan rumah tangga. Dalam hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah, Indonesia menyelenggarakan otonomi daerah yang berdasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. 2. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melihat kondisi fisiknya, bangsa Indonesia tentu akan memiliki keanekaragaman. Oleh karena itu muncul ide dan semangat kesatuan oleh para pemimpin masa lalu yang diwujudkan dalam sikap tenggang rasa, toleransi, dan kerukunan hidup. Dari situlah konsep Bhinneka Tunggal Ika ditemukan. Pembentukan negara kesatuan yang bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara, di mana itu merupakan tekad Indonesia. Dengan itu Indonesia menjadi sebuah negara yang besar, kukuh, dan juga negara yang memiliki kekuasaan yang bersifat sentralistik. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 1 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Tekad anak bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa yang biasa disebut dengan Sumpah Pemuda. Karakteristik NKRI dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pada pasal 25A UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dan mempunyai batas-batas wilayahnya dan hak-haknya ditentukan dengan undang-undang. B. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan. Pada masa ini, bentuk negara adalah kesatuan, bentuk pemerintah adalah republik, yang dimana presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Pada masa ini, sistem pemerintahan yaitu presidensial. Pada masa Revolusi Kemerdekaan ini, lembaga MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA belum dapat diwujudkan meski terdapat dalam UUD 1945. Pada masa ini juga dikeluarkannya 3 maklumat presiden pada 14 November 1948. Salah satunya yaitu perubahan pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer. Pada masa ini juga muncul gerakan-gerakan separatisme. Yang pertama pemberontakan PKI Madiun di tahun 1948 dan yang kedua pemberontakan DI-TII di Jawa Barat. Dan yang kedua, persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat. Pada masa ini sistem pemerintahannya adalah parlementer semu, dan periode ini negara terbagi dalam 6 lembaga negara, yaitu Presiden, Menteri, Senat, DPR, Mahkamah Agung RIS, dan DPK. Dan munculnya yang pertama Gerakan Angkatan Perang Batu Adil, dan yang kedua pemberontakan Andi Aksis di Makassar, yang ketiga Gerakan Republik Maluku Selatan, dan yang keempat pemberontakan Kaharmana. Yang ketiga persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal. Yang pertama berlaku Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950. Yang kedua pelaksanaan pemilu pertama kali pada masa Kabinet Burhanuddin pada tahun 1955. Yang ketiga terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali. Yang keempat kegagalan konstitusi mendorong presiden mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli tahun 1959. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan
persatuan. Yang kedua adalah sistem pemerintahan bersifat presidensial. Yang ketiga adalah Undang-Undang 1945 kembali berlaku. Yang keempat adalah terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya yaitu pembubaran DPR oleh Presiden. Yang kelima adalah dikenal sebagai masa demokrasi terpimpin. Dan yang keenam, munculnya gerakan G30 FPKI pada tahun 1965. Yang kelima, persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Baru. Masa pemerintahan Orde Baru memprioritaskan pada pembangunan ekonomi dan stabilitas yang baik. Pada masa ini terdapat banyak kebaikan, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat dan suksesnya transmigrasi. Namun di balik kebaikan itu terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945, yaitu banyaknya praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan pembatasan hak politik rakyat. Akibat dari penyimpangan tersebut, terjadi demonstrasi terhadap pemerintahan Soeharto yang mengakibatkan pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh B.J. Habibie sebagai presiden. Oke, poin keenam adalah persatuan dan kesatuan pada masa reformasi. Di sini ada 3 inti. Yang pertama adalah muncul kebebasan berpolitik, yaitu pers, pemilu, partai politik, dan juga pembebasan tahanan politik yang tak bersalah. Di mana pers ini diizinkan untuk membuat atau memberitakan sesuatu yang penting sesuai faktanya. Sedangkan pemilu akan dilaksanakan secara demokratis, dan partai politik, di mana partai politik di masa ini dibentuk dengan sangat banyak partai politik. Dan yang terakhir adalah pembebasan tahanan politik yang tak bersalah, di mana tahanan-tahanan politik yang dimaksudkan akan dibebaskan karena mereka tidak memiliki kesalahan. Yang kedua adalah amandemen Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sebanyak 4 kali. Yang bisa dilihat, undang-undang ini diamandemen dari tahun 1959 sampai dengan tahun 2002. Nah, poin terakhir adalah pergantian presiden sebanyak 5 kali, yaitu dari B.J. Habibie sampai dengan sekarang yaitu Joko Widodo. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai materi dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Keberagaman budaya dan wilayah Indonesia menjadi salah satu faktor perpecahan. Oleh karena itu, makna kesatuan wilayah Indonesia harus benar-benar dipegang teguh dan dipahami agar ancaman perpecahan tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih.